Untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada, Yuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat. Tentunya dalam rangkaian program talk show bersama dengan Yuda Clarissa pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Yuda Clarissa kembali menyapa Anda dan kali ini kerabat realita spesial karena di hari Kamis 16 Januari 2025 kita akan mengadakan talk show bersama dengan BKPSDM Pamekasan. Dan untuk kerabat realita, tema yang kita angkat pada hari ini adalah mengenai penataan K2 dan tenaga honorer Pemkab Pamekasan. Dan untuk kerabat realita, selain bisa Anda simak di 89.1 Realita FM, siaran hari ini juga bisa Anda saksikan via streaming YouTube Realita Official. Dan kerabat Realita, dua narasumber sudah hadir di studio Realita pada pagi hari ini. Kita sapa dulu dua narasumber kita. Ada Bapak Dr. Andes Saudi Rahman MSI selaku Kepala BKPS DM Pamekasan, dan juga ada Bapak Yuridis Kurniawan selaku Analis SDM Aparatur BKPS DM Pamekasan. Ya, baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, Pak Saudi dan juga Pak Yuridis. Selamat pagi teman-teman semua. Pendengar Realita. Ya, baik, kita tanya kabar terlebih dahulu ini Pak Saudi dan juga Pak Yuridis seperti apa? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, masih sibuk dengan tahapan-tahapan seleksi Bapak? Ya, banyak agenda sih, ya termasuk salah satunya ini proses penataan tenaga non ASN. Oke. Yang sampai saat ini masih berlangsung. Baik, kerabat realita, tentunya dua narasumber kita pada pagi hari ini juga akan menjawab berbagai pertanyaan yang Anda sampaikan. Maka dari itu untuk kerabat realita yang punya berbagai pertanyaan, silakan bergabung dan memberikan pertanyaannya di streaming YouTube kami di Realita Official. Dengan tema penataan K2 dan tenaga honorer PMK Pamekasan, kita mulai terlebih dahulu kerabat realita dari bagaimana ini Pak Saudi terlebih dahulu tentang skema penataan K2 dan juga tenaga honorer di Kabupaten Pamekasan sampai sejauh ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih sahabat Realita yang saya cintai dan saya banggakan, yang tentunya setia mengikuti acara-acara di Realita. Saya sebagai Kepala PKPSDM Kabupaten Pamekasan bersama rekan saya Mas Yuridis, yang ini insya Allah para tenaga non ASN atau honorer di Pamekasan ini nggak asing dengan yang namanya Pak Yuridis ini. Apalagi beberapa waktu yang lalu ada seleksi P3K tahap pertama dan sekarang berlangsung tahapan seleksi untuk periode kedua. Baik, saya ingin sampaikan beberapa hal terkait dengan penataan non ASN ini. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Perlu digarisbawahi bahwa ditekankan diselesaikan penataannya, bukan berarti seluruhnya diangkat, bukan, tapi ditata tahapan-tahapannya. Itu Desember 2024. Artinya amanat undang-undang ini, kalau misalnya ada pertanyaan sekarang kan 2025 sudah, kok belum selesai kan gitu. Tapi konsep penataan yang pemerintah pusat sampaikan, nah ini sekarang tahapan-tahapan dalam rangka penataannya. Jadi dalam undang-undang tersebut diamanatkan juga bahwa sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dalam hal ini baik kementerian maupun instansi pemerintah daerah, kabupaten kota, dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Undang-undang
20 tahun 2023 tentang ASN ini diberlakukan 31 Oktober 2023. Artinya cut off tenaga non ASN yang ada di daerah dihitung sejak 2023 pada tanggal 31 Oktober 2023. Keberadaan tenaga non ASN di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, cut off data yang ada di BKPSDM itu 1 November 2023 berjumlah 4.921. 4.921 itu kita bagi kategori. Jadi yang masuk kategori pertama yang bisa mendaftar atau mengikuti tahapan seleksi pada tahap pertama itu berjumlah 3.467. Kita rinci lagi karena tahap 1 itu ada 2 kategori. Kategori pertama itu prioritas pertama adalah THK2 atau K2. Di Pamekasan itu ada 505 orang. Kemudian non K2 atau tenaga honorer yang terdatabase BKN per tanggal per 22 September 2022 yang dimana menyatakan bahwa pada saat pendataan itu yang boleh didata untuk masuk database BKN itu terhitung 1 tahun. 1 tahun dihitung sampai 31 Desember 2021. Artinya memenuhi syarat itu ketika dia honorer 1 Januari 2021. Itu dihitung artinya masuk ke database nasional. Sehingga totalnya ada 2.929 yang non K2. Artinya dari kategori 1 itu K2 plus yang bukan K2 tetapi masuk database nasional jumlahnya 3.467 itu tadi. Kemudian ada kategori 2. Kategori 2 ini yang masih bekerja minimal 2 tahun di instansi daerah, artinya di kabupaten kota yang ada di UPD-UPD itu jumlahnya 1.286. Ini yang kita anggap memenuhi syarat 2 tahun. Kemudian dari ada kategori ketiga. Kategori ketiga itu yang tidak memenuhi syarat untuk mendaftar di periode 2 ini. Karena tidak sampai 2 tahun masa kerjanya. Termasuk juga ada yang sudah melampaui. Karena persyaratan untuk bisa mendaftar itu minimal 1 tahun sebelum usia pensiun. Artinya berusia 56 11 bulan. Maksimal gitu. Maksimal. Jadi mereka yang sudah terlampaui itu kita hitung tidak memenuhi syarat. Jumlahnya di Pamekasan ini ada 168 orang. Kemudian nanti insya Allah secara teknis lebih lengkap nanti akan disampaikan Pak Yuridis tentang beberapa hal termasuk dengan terbitnya Kemenpan. Kemenpan itu bagaimana sih mekanisme P3K penuh maupun P3K paruh waktu nanti. Tapi secara umum bisa saya sampaikan begini. Dari jumlah 4.921 non ASN di Kabupaten Pamekasan itu pasti kita tata dengan prioritas-prioritas yang sudah diatur dalam Kemenpar. Artinya apa?
ada yang wajib diprioritaskan, itu yang pertama K2. Kemudian yang berikutnya yang terdata di BKN pada tahap pertama itu tadi, itu diselesaikan. Sedangkan di Pamekasan, formasi untuk P3K tahun 2024 itu ada 332. Katakanlah sekarang sisanya itu yang kategori 1 ya, yang mendaftar pada periode 1 kemarin itu 3.467 dikurangi 332. Berapa? Sisanya ya? Ya, sisanya. Atau enggak yang langsung 3.000 ya, 3.117 atau 135. 3135. Ya, 3135. 3.135 sisanya. Ini nanti kalau yang 332 yang lolos seleksi itu secara otomatis nanti akan diangkat menjadi P3K. Kemudian sisanya 3.135 ini amanat dari Kepmenpan RB itu, PPK dalam hal ini Bupati. PPK itu kepanjangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal ini Bupati itu boleh mengusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, nanti mekanismenya Pak Yuridis akan menyampaikan. P3K paruh waktu itu akan diusulkan berdasarkan data yang sudah ada. Artinya insya Allah Kabupaten Pamekasan akan mengusulkan ya, konsep yang kami sampaikan pada rapat koordinasi. Insya Allah Pak Bupati setuju tentang konsep itu, akan mengusulkan. Kemudian setelah diusulkan menjadi P3K paruh waktu itu, status mereka sama dengan yang lain. Artinya sama dengan yang 332 itu, menjadi ASN. Artinya berhak memperoleh NIP, statusnya ASN. Tetapi ada yang membedakan P3K penuh dan P3K paruh waktu. Kalau P3K penuh itu formasinya sudah ditentukan sesuai dengan yang tersedia, kemudian yang dipilih nanti ditempatkan di sesuai formasi itu. Sedangkan P3K paruh waktu itu tetap menempati posisi yang sekarang dia tempati. Katakanlah kalau di Infokom, ya di Infokom tetap, di BKPSDM tetap di BKPSDM. Yang pada akhirnya secara bertahap setiap tahun akan diusulkan dari P3K paruh waktu itu akan diusulkan menjadi P3K penuh dengan formasi yang nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Tentunya berapa kira-kira jumlahnya yang akan diusulkan itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Karena di satu sisi APBD kita itu mempunyai keterbatasan. Kemudian apa yang akan menjadi pedoman kita mampu sekian orang misalnya merubah status dari P3K paruh waktu kemudian bisa kami usulkan menjadi P3K penuh. Kita berdasarkan ASN yang pensiun. Jadi kita berusaha tidak menambah anggaran gaji, kebutuhan anggaran gaji, karena mengeluarkan surat juga keseimbangan antara belanja pegawai dengan belanja pembangunan itu. Belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30% dari jumlah APBD.
ini juga akan diberlakukan tahun 2027. Sehingga keuangan berusaha minimal tidak menambah lagi. Tidak menambah prosentase belanja gaji yang sekarang ini posisinya sudah ada di 38, sekian. Jadi hampir 39%. Ini sebetulnya sudah melampaui. Kalau agenda TAPD yang dikomandani oleh Sekda, ini maunya setiap tahun itu mau dikurangi supaya pada tahun 2027 bisa mencapai target 30% saja. Padahal sekarang melampaui, sudah ada di posisi 39. Baik, untuk penataan ini, jadi alhamdulillah di Pamekasan ini sudah mencoba merancang. Jadi merancang bagaimana dari tahun ke tahun itu, asumsi-asumsi, sehingga diharapkan setiap tahun itu kita akan lakukan pendataan berapa sih yang akan pensiun, sehingga kemungkinan untuk kita angkat itu. Kemudian apa yang menjadi dasar nanti ketika misalnya non ASN itu atau honorer itu yang jumlahnya 3.135 itu, katakanlah kemampuan daerah mengangkat status dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh setiap tahun. Misalnya 500 orang. Bagaimana menentukan yang 500 itu? Kita ada beberapa konsep, tapi konsep ini masih konsep yang perlu kita tentunya kita bedah, kita kaji dan kita paparkan di tim panitia seleksi daerah, yang juga nanti akan kita konsultasikan kepada panitia pusat. Konsep kita ada 3 kriteria nanti yang akan menjadi penentu atau afirmasi ya. Yang pertama itu dari sisi usia. Kemudian yang kedua dari masa kerja. Terus yang ketiga itu nilai. Kemudian yang keempat itu kinerja dan perilaku. Jadi katakanlah begini, karena dia masuk database AN, sudah menjadi ASN, kemudian wah sudahlah, saya tahun depan atau kapan, karena dia sudah menghitung, bisa menghitung dengan rumus usia, masa kerja, kemudian nilai yang kemarin dia dapat misalnya, dia kemudian kerjanya ogah-ogahan. Ya mungkin perlu dievaluasi dari kriteria yang keempat itu, kinerja itu termasuk disiplin dan perilaku. Itu akan menjadi penentu bahwa yang bersangkutan bisa saja ditunda kenaikan status dari paruh waktu menjadi Penuh waktu. penuh waktu. Jadi nanti kalaupun dia sudah belum tentu otomatis kan gitu. Karena nanti ketika sudah menjadi ASN, dia punya kewajiban mengisi kinerja dan disiplin kerja. Jadi nanti juga harus absen. Di situ nanti akan menjadi kriteria bagaimana dia bisa diangkat menjadi P3K penuh. Jadi ada beberapa hal itu mungkin yang sementara bisa saya sampaikan, nanti mungkin secara teknis atau mungkin silakan langsung ada kita akan merespon pertanyaan ya, nanti secara teknis bisa ditambah oleh Pak Yuridis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saudi selaku Kepala BKPSDM Pamekasan. Disebutkan tadi beberapa kriteria begitu untuk pengangkatan dari paruh waktu ke penuh waktu, ada 4, ada usia, masa kerja, nilai, juga kinerja dari si pribadi atau masing-masing non ASN ini ya Pak. Nah, apakah kemudian itu porsinya disamakan atau ada misal karena usia
dia mendekati pensiun kemudian diutamakan atau kemudian semuanya ditambah atau seperti apa ini Bapak? Masalah Bobot. komposisi itu ya, Bobotnya. komposisi bobot dari masing-masing Masing-masing, komponen kategori. itu masih dalam kajian. Kajiannya begini, ada yang menyampaikan bobot terbesar itu dari usia, karena kasihan kalau sudah mendekati masa pensiun. Oke. Tapi ada juga yang mengatakan masa kerja. Jadi nanti ini masih menjadi kajian kami. Tapi yang jelas itu nanti akan kita bedakan. Misal Ya. kita mengutamakan usia, berarti usia misalnya bobotnya 40%. Kemudian 30% lah ya, 30%. Kemudian bobot untuk masa kerja anggap kita samakan aja dulu 30%. Kemudian bobot nilai 20%, bobot kinerja 20. Jadi komposisinya 30 30 20 20. Ini untuk konsep sementara. Ya mungkin silakan nanti kalau ada tapi tidak untuk kepentingan pribadi-pribadi ya. Jadi idealnya seperti apa, monggo silakan ada masukan. Oke. Ya. Berarti kalau bisa kita simpulkan begitu sementara begitu Bapak. Ini dikembalikan lagi ke pemerintah daerahnya masing-masing untuk usulan nama yang kemudian akan berubah dari paruh waktu ke penuh waktu setiap tahunnya. Ya. Bukan kemudian dari BKN dan diserahkan ke pemerintah daerah untuk kemudian dikualifikasikan lagi atau seperti apa? Kami berharap mudah-mudahan pemerintah pusat punya konsep semacam itu. Tapi untuk sementara ini kan belum ada. Jadi hanya amanat dari Permenpan itu, pemerintah daerah bagi mereka yang sekarang tidak masuk formasi pengadaan P3K tahun sekarang, itu bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Kemudian berikutnya untuk menaikkan status dari paruh waktu menjadi penuh, itu diserahkan lagi ke daerah menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Sedangkan teknisnya kriteria apa yang kita bahas tadi itu belum ada juklak juknisnya. Hanya Kabupaten Pamekasan berani membuat konsep. Karena setiap 3 bulan PJ Bupati itu dievaluasi oleh Irjen Kemendagri. Salah satu menjadi objek evaluasi itu adalah konsep penataan non-ASN. Dan alhamdulillah Kabupaten Pamekasan ini menjadi rujukan nasional. Artinya konsep kita dianggap oleh evaluator itu sudah lengkap. Dan kemudian ya sebagai konsekuensinya banyak kabupaten kota di Indonesia ini yang memang berkirim surat ke kami konsultasi, bahkan ada yang berkunjung. Jadi artinya kita tetap pada akhirnya kita akan tunduk kepada regulasi yang ada. Artinya sebelum regulasi itu diturunkan, kami membuat konsep. Sehingga nanti ketika ya cukup ini misalnya pedoman yang kita bisa lakukan, ya kita menerjemahkan dengan membuat konsep. Tapi data-data mapping misalnya salah satu contoh, keberadaan non ASN di OPD itu kita sudah punya data berdasarkan masa kerjanya, berdasarkan ijazahnya, itu kita sudah punya data. Termasuk juga besetting atau peta jabatan di masing-masing OPD kita sudah punya. Misalnya Infokom, peta jabatan yang tersedia misalnya ada 50. Ternyata honornya ada 60. Lebih berarti ya, Pak? Lebih. Ya, lebih 10. Kalau yang lebih itu yang perlu kita pikirkan. Nah, kalau yang kurang no problem. Tapi yang lebih kita punya konsep. Pertama, kita ingin mengajukan tambahan, anggap kota kebutuhan di peta jabatan.
Kalau tidak, misalnya secara teori, sebetulnya Infocom organisasinya ini berapa urusan yang diurus, maksimal sekian ini. Kalau ada lebihnya itu akan kita sebar ke OPD lain yang Oke. membutuhkan. Oke, berarti berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini disebutkan di pasal ketiga ya, berarti ini bacaannya. Diktum. Ini oke, diktum ketiga. Nah, pengadaan P3K paruh waktu pun dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sampai dari A sampai G begitu. Ya. Nah, berarti ini dari dinas-dinas terkait mereka itu mengusulkan name by name-nya berdasarkan dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan ini, Pak. Ya, Boleh, betul, silakan. Baik, saya coba jawab ya. Jadi sesuai dengan Kemenpan 16 tahun 2025 tentang paruh waktu gitu ya. Jadi di diktum ketiga itu dijelaskan untuk P3K paruh waktu itu bisa mengisi jabatan kesehatan teknis, kemudian guru, kemudian ada pengelola umum operasional, kemudian Penata. pengelola layanan PLO, penata layanan operasional dan operator layanan operasional. Itu sebenarnya jabatan dalam istilahnya, istilah kita itu jabatan sapu jagat gitu Mbak ya. Jadi jabatan yang hanya berdasarkan dengan kualifikasi pendidikan. Jadi kalau untuk yang non ASN, SD sama SMP kita taruh di pengelola umum operasional. Kemudian untuk yang D3 itu di pengelola layanan operasional atau PLO. Kemudian kalau yang di SMA itu OLO, operator layanan operasional, sedangkan yang di S1 penata layanan operasional. Jadi itu jabatan yang secara general yang nanti kita akan buat seperti itu untuk paruh waktunya. Nanti pada saat menjadi penuh waktunya, kita akan petakan kembali sesuai dengan jabatan yang ada di OPD masing-masing. Misalkan nih, penata layanan operasional ternyata tidak ada di OPDA. Nanti kita akan petakan lagi jabatan apa yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang tersedia di peta jabatan OPD tersebut gitu. Oke, ada juga ini yang disampaikan di diktum ya, Yes. tulisannya diktum, Oke. bahwa pengangkatan dari paruh waktu ke penuh waktu itu butuh yang namanya evaluasi dari pejabat atau pimpinannya. Iya. Saya lupa nomor berapa, tapi saya sempat baca. Nah, ini Oke. seperti apa? Evaluasi seperti apa yang kemudian akan diterapkan begitu? Bukankah itu kemudian nantinya akan berdasarkan evaluasi kinerja kah atau seperti apa, atau disesuaikan juga dengan beberapa indikator yang disebutkan Pak Saudi tadi? Oke, baik. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Kaban tadi, jadi kalau pada saat teman-teman non ASN sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu, itu istilahnya mereka itu statusnya sudah ASN. Sudah ASN, jadi sudah P3K, meskipun hak pendapatan mereka itu sudah diatur katanya sesuai dengan pendapatan pada saat menjadi non ASN. Itu sudah perihal gaji dan pendapatan seperti itu. Tapi dari segi kewajiban, dia juga statusnya sama kayak ASN yang lain. Jadi yang pertama, dia dari segi kehadiran dia juga harus hadir seperti yang disampaikan Pak Kaban, harus pakai EPAKON juga kehadirannya. Kemudian dari segi untuk mengukur kinerjanya harus membuat sasaran kinerja pegawai atau SKP. Jadi nanti evaluasinya kita sesuai mengevaluasi pada saat P3K. Jadi teman-teman P3K penuh waktu istilahnya, kan teman kemarin itu Mas ada perpanjangan kontrak ya. Pada saat perpanjangan kontrak kita evaluasinya ada dua itu. Yang pertama kehadiran, yang kedua kinerja. Kita lihat dari SKP-nya, terus yang ketiga mungkin catatan dari pimpinannya. Karena kadang kehadirannya kemudian kinerjanya tapi dari segi mungkin dari kedisiplin atau apa, kemudian kinerja secara attitude-nya itu ada note sedikit dari pimpinan, nanti itu yang jadi kita sebagai kita dasar yang kita perhatikan lah istilahnya, pertimbangkan gitu lah Mbak. Oke, tadi juga disampaikan bahwa katanya untuk kewajibannya sama dengan ASN pada umumnya. Berarti kemudian beban kerjanya apa juga paruh waktu atau seperti apa Bapak? Gini, kalau untuk beban kerjanya itu ya, jadi untuk beban kerjanya karena P3K paruh waktu itu kontraknya tetap sama pimpinan. Oke. Jadi untuk P3K paruh waktu itu tetap harus bikin kontrak. Masa perjanjian
P3K paruh waktu ditetapkan setiap Setiap tahun tahun. yang ditentukan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Jadi teman-teman P3K paruh waktu itu tetap membuat SK kontrak. Mungkin saya kurang nanti bisa dipastikan lagi membikin kontraknya dengan kepala OPD atau PPK, dalam hal ini Bupati Pamekasan. Intinya mereka harus tetap kontrak sesuai dengan pimpinan yang dimana isinya itu kurang lebih seperti pada saat mendekati menjadi ASN. Jadi kalau untuk jam kerja mungkin teman-teman mungkin sudah pernah dengar gitu ya, kalau P3K paruh waktu itu jam kerjanya fleksibel. Jadi istilahnya shift-shiftan gitu. Kalau untuk di Pamekasan sepertinya tidak ya. Karena kalau shift-shiftan itu mungkin sudah diatur sesuai dengan OPD-nya masing-masing. Kayak di puskesmas itu mungkin teman-teman paruh waktu sudah, teman-teman non ASN sudah sesuai shift. Tapi kalau untuk yang pelayanan atau administratif itu sepertinya tidak bisa shift. Jadi mengikuti jam kerja pada saat menjadi non ASN. Artinya sama kayak non ASN teman-teman yang lain gitu. Oke, sampai kemudian diangkat. Sampai angkat menjadi P3K penuh waktu gitu. Ya, mungkin gini, Pak Gimana, Romis, Gim? tambahan ya. ASN itu ada 2 kategori, PNS dan P3K. Oke. P3K sekarang dari undang-undang ASN yang baru itu ada 2. Sampai nanti tuntas persoalannya ya. Ada P3K penuh dan P3K paruh waktu. P3K baik yang penuh maupun yang paruh waktu itu membuat surat perjanjian kerja sama. Jadi yang penuh maupun paruh waktu itu ada ada surat perjanjian kerja. Mungkin nanti yang membedakan yang penuh dengan paruh waktu itu akan mencantumkan mungkin penggajiannya dan jam kerjanya di situ. Ya, jadi nanti mungkin dipertegas di situ terkait dengan kewajiban dan haknya. Tapi ini terus terang pemerintah masih mengatur secara global, artinya general. Jadi yang paruh waktu itu ya tetap disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebijakan lokal daerah terkait dengan pengaturannya, baik penggajiannya maupun sistem kerjanya. Hanya dimungkinkan boleh menyesuaikan karena dia paruh waktu, ada waktu fleksibel katanya Mas Yudis. Tapi kenyataan di lapangan, di daerah, di UPD-UPD itu tidak semuanya bisa diperlakukan paruh waktu. Artinya kerjanya juga paruh waktu, nggak bisa. Jadi mungkin nanti ada diatur masing-masing UPD itu bisa saja berbeda. Iya betul. Oke, untuk Pamekasan sendiri proyeksinya sampai tahun berapa untuk kemudian semuanya bisa tuntas begitu Bapak? Kemarin saya sempat dapat semacam PowerPoint, di situ proyeksi di Rakor kalau tidak salah ya Pak ya saya. Dan itu dituliskan bahwa Pamekasan maksimal yang untuk tahap 1 2028 dan barulah kemudian untuk proyeksi di tahun 2029 itu untuk tahap 2 dan seterusnya. Nah, ini seperti apa? Baik, di konsep ini ada konsep yang lengkap. Memang kita proyeksikan begini, tahun 2024 yang nanti diangkat ya SK-nya nanti 2025 itu berjumlah 332. Kemudian untuk formasi, usulan formasi 2025 ini nanti kita asumsikan 1000. Ini nggak perlu ya, karena ini konsep, nggak perlu diperdebatkan. Kenapa harus 1000? Dan 1000 ini hanya konsep, bisa kurang, bisa lebih. Ya mungkin katanya Mas Yudis kalau lebih nggak mungkin, tapi kalau kurang iya, karena nanti kita akan menghitung belanja gaji karena kita ingin mencoba mempertahankan tidak akan menambah lagi prosentase belanja gaji dibandingkan dengan kemampuan APBD kita. Karena posisi kita sekarang di 39%. Dengan mempertahankan saja ini sebetulnya tidak membantu dari sisi pemenuhan nanti amanat dari Menteri Keuangan 2027 bisa 30%. Kalau kita pertahankan terus 39% kan nggak berubah. Tapi nggak tahulah, mudah-mudahan ada mukjizat
APBD kita, dari sisi pendapatan bisa bertambah dan lain sebagainya, mudah-mudahan. Sehingga proyeksi ini hanya berdasarkan hitung-hitungan kasar kita. Yang kita asumsikan misalnya yang BUP itu sekitar 400 sampai 500 orang. Sehingga untuk belanja gajinya, karena yang pensiun itu biasanya gajinya kan sudah 5 juta sih. 5 juta sekian kan gitu. Anggaplah dibagi dua itu. Satu orang yang pensiun bisa mengangkat dua P3K. Asumsinya begitu. Kenapa ini asumsi? Karena kita belum menghitung dari sisi keuangan. Kalau orangnya bisa kita hitung. Misalnya tahun sekarang ngajak 268 Yang pensiun. Ini kalau mau 1.000 berarti satu orang kalikan 3. Kan gitu. Betul. Kira-kira mampu enggak dari sisi keuangan? Ini kalau menghitung uang nggak bisa, menghitung orang nggak mungkin, kan gitu kan. Tapi mungkin kita kan bisa mapping nanti. Yang 268 ini gajinya totalnya berapa sih? Terus dibagi berapa bisa ngangkat Betul. 3K. Oke, gitu. berarti ke sana ya Pak ya, proses pembagian si proyeksi formasinya begitu. Iya. Dari yang kemudian dihitung pensiunnya per tahun begitu. Iya. Nah, kalau bisa di mapping mungkin bisa dikasih gambaran Bapak, kan ada nakes, ada tenaga pendidik, ada juga bagian teknis. Nah, misal katakanlah diambil 1.000 nih tiap tahun. Nah, berapa kemudian bisa diangkatnya begitu? Nakes berapa, guru berapa, teknis berapa? Gini, konsepnya kembali ke konsep awal. Jadi katakanlah sisanya sekarang kan sekian ribu kan ya. Kemudian kita nanti kan mapping berdasarkan kriteria tadi. Kriterianya itu masa kerja, usia, terus hasil ujian dan kinerja, penilaian kinerja. Itu kan kita akan buat semacam aplikasi sederhana. Sehingga ketika kita minta misalnya ke aplikasi, saya minta 500 orang berdasarkan ranking itu. Ya sudah 500 orang kita mapping. Oh, ini ternyata ada di UPD ini. Kita nggak tahu kan gitu. Termasuk juga kualifikasinya. Apakah ini yang sarjana, apa yang SMA, apa yang SD. Simpelnya kan begitu. Kalau misalnya kita mau masih bagi karena yang pensiun guru sekian berarti gurunya kita angkat sekian, tidak begitu. Karena ini kita berlakukan umum saja sudah. P3K paruh waktu kita anggap statusnya semuanya sama. Kita tidak melihat kebutuhan sudah. Kebutuhan di mana di nakes, guru dan teknis tidak. Tapi mereka toh sudah bekerja sebetulnya, sudah ASN. Hanya kita akan menaikkan statusnya mereka. Maka kemudian 4 kriteria itu yang jadi pedoman. Masa kerja, usia, kinerja, dan hasil ujian. Oke, baik. Sedikit menambahkan ya dari Pak Kaban tadi terkait sekali lagi ya diperjelas untuk teman-teman pendengar Lalita. Jadi kriteria P3K paruh waktu yang harus diangkat nanti per tahunnya itu sekali lagi itu hanya konsep kita. Kenapa kita harus konsep sejauh itu? Yang pertama seperti Pak Kaban sampaikan tadi itu adalah amanat undang-undang untuk menata non ASN. Jadi itu salah satu poin dari penataan non ASN kita. Terus yang kedua itu adalah salah satu poin evaluator dari Pak PJ Bupati Pamekasan pada saat evaluasi di Jakarta. Jadi kalau misalkan karena sejauh ini Kepmenpan dan Permenpan tidak mengatur sejauh itu tentang P3K paruh waktu, pertimbangannya, kriterianya seperti apa yang harus diangkat per tahunnya. Masih nah, jadi kita pemerintah daerah boleh dong membuat seperti itu. Jadi ini rencana kita. Jadi kalau misalkan nanti pada saat akan ada turun Permenpan baru, jadi yang harus diangkat itu adalah by name by personnya itu ternyata dari pemerintah pusat. Mau nggak mau kita harus tunduk gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada di belakang, wah ternyata
Pamekasan sudah tahu nih harus mengangkat siapa per tahun, tidak seperti itu. Jadi kriterianya kita yang baik umur baik itu adalah konsep kita sesuai dengan yang memang kenyataan di lapangan seperti itu, dan memang kita belum finalkan konsep seperti itu menjadi sebuah kebijakan gitu. Terima kasih. Oke, kita rehat sejenak kerabat realita. Untuk kerabat realita yang juga punya berbagai pertanyaan dan sudah stay bersama kami sejak tadi, silakan kerabat tuliskan di kolom komentar kami di streaming YouTube Realita Official. Yuda Clarissa akan kembali, tetap stay di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
berada karena masih setia bersama dengan Ayudia Clarissa di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Ya, kerabat Realita masih bersama dalam rangkaian program talk show bersama dengan BKPSDM Pamekasan dan dengan tema penataan K2 dan tenaga honorer PMK Pamekasan. Ada narasumber kita berdua pada siang hari ini, ada Bapak Dr. Andes Saudi Rahman MSI selaku Kepala BKPSDM Pamekasan dan Bapak Yuridis Kurniawan selaku Analis SDM Aparatur BKPSDM Pamekasan. Tadi beberapa sudah disampaikan dan beberapa pertanyaan yang masuk ke akun YouTube kami di Realita Official memang sudah disampaikan juga, baik teknisnya maupun berbagai hal-hal yang perlu untuk dijawab dan sudah disampaikan dengan sangat jelas dan clear tadi oleh Bapak Yuridis maupun Pak Saudi. Dan kerabat Realita, kita bacakan beberapa pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan beberapa orang. Ini mohon maaf sekali kalau semuanya tidak bisa tercover ya kerabat. Dan beberapa pertanyaan ini juga mewakili beberapa pertanyaan lain yang sama bentuk atau jenis pertanyaannya. Kita bacakan ini Bapak ya dari beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, untuk pertanyaan yang cukup banyak juga adalah apakah kalau sudah jadi P3K paruh waktu bisa tetap ikut tes CPNS, dan apakah di Pamekasan ini tes CPNS-nya masih ada di tahun 2025 dan tahun-tahun seterusnya. Silakan Bapak. Baik sahabat Realita, dari beberapa pertanyaan ini mungkin dirangkum, kemudian yang banyak ditanyakan ya mungkin yang bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Sahabat Realita, terkait dengan pertanyaan apakah ketika menjadi tenaga P3K paruh waktu nanti bisa ikut tes CPNS, kemudian apakah ada kemungkinan CPNS, pengangkatan CPNS tahun-tahun ke depan. Yang pertama saya jawab dulu, kemungkinan untuk seleksi, untuk usulan seleksi CPNS itu masih mungkin. Tapi untuk P3K ini nggak akan sementara sebelum non ASN ini tuntas, karena semua nanti akan diangkat menjadi P3K. Nanti tuntas dulu sampai mereka menjadi dari paruh waktu menjadi P3K penuh. Kemudian ada pertanyaan apakah setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu boleh? Ini P3K ini baik paruh waktu maupun P3K penuh statusnya kan ASN. Kalau tahun kemarin 2024 itu dimungkinkan ada surat dari Kemenpan bahwa P3K walaupun P3K penuh kemarin boleh ikut CPNS dengan syarat mendapat izin dari PPK atau dalam hal ini Bupati. Kemudian di Pamekasan karena pertimbangan dari semua OPD bahwa P3K yang sudah ada di UPD, yang sudah diterima dan bekerja di UPD itu sangat diperlukan tenaganya dan formasinya, kemudian mengusulkan kepada PPK atau kepada Bupati untuk seluruhnya tidak diizinkan. Karena apa? Pertimbangan pertama, bahwa formasi nanti yang ditinggalkan oleh P3K itu akan kosong. Kemudian yang kedua, pertimbangannya tidak memberi kesempatan kepada fresh graduate atau yang baru lulus. Jadi intinya secara kemanusiaan sudahlah terima jadi P3K dulu. Beri kesempatan yang lain untuk beradu nasib menjadi ASN dengan PNS-nya itu, ikut seleksi CPNS. Intinya begitu. Secara regulasi boleh. Kalau regulasinya nanti, ini kan regulasi yang disampaikan tahun rekrutmen tahun 2024 kemarin. Ya mudah-mudahan yang ke depan juga kita tetap berpedoman pada regulasi yang ada.
Oke, baik. Ada juga banyak sekali pertanyaan untuk mohon pencerahannya katanya untuk yang tahap 2 sama yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun. Ini seperti apa statusnya nanti, Pak? Baik, ini sesuai dengan data yang kami punya, kami sudah sampaikan di awal bahwa kami istilahkan ada non ASN itu kategori 3. Ya, kategori pertama itu K2 dan non ASN yang terdata BKN itu. Ya. Kemudian kategori 2 itu non ASN yang memenuhi syarat 2 tahun untuk bisa ikut seleksi di tahap kedua. Kemudian di Kabupaten Pamekasan itu ternyata ada kategori ketiga yang tidak memenuhi syarat untuk mendaftar di periode 2. Tidak memenuhi syarat itu ada 2. Yang pertama, tidak cukup masa kerja 2 tahun. Kemudian dia sudah melampaui batas usia yang disyaratkan. Karena yang disyaratkan itu berusia 1 tahun sebelum masa pensiun. Pensiunnya itu 58. Sehingga yang memenuhi syarat usianya 56 11 bulan. Artinya kalau kurang 1 tahun berarti kan umur 57 aja nggak masuk. Betul. Jadi 56 11 bulan. Nah itu kalau misalnya nanya kira-kira nasibnya gimana, kami masih menunggu regulasi. Karena penataan ini dikhususkan kepada 2 kategori itu. Kategori K2 yang masuk database dan yang sudah bekerja 2 tahun. Sementara sampai sekarang belum ada petunjuk. Mungkin itu. Oke, ada juga ini Bapak mengenai NIP. Nah, ini untuk paruh waktunya ini seperti apa? Apa perlu ada pengisian DRH atau seperti apa? Ada tadi di diktumnya juga ya Pak ya disebutkan bahwa peraturannya P3K paruh waktu ini bisa mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai atau disebut nomor identitas pegawai ASN ya kalau tidak salah. Nah, ini seperti apa, Pak? Ya, baik untuk ya, jadi untuk teman-teman yang nanti akan diangkat jadi P3K paruh waktu, sementara panduan kita itu dari Kepmen 16 ya tahun 2025 di mana untuk di situ teman yang sudah diangkat jadi paruh waktu di diktum ke-6, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Ini sepertinya jadi pemberian nomor identitas pegawai ASN itu secara langsung oleh pemerintah pusat ya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan istilahnya pemberkasan untuk kelengkapan dokumen. Jadi semuanya kita nanti yang akan memproses, kita yang akan mengajukan, juga nanti kelengkapannya perihal kinerja dan sebagainya nanti kita akan mungkin yang berkoordinasi. Tapi yang jelas untuk pemberkasannya, pengisian DRH itu sepertinya tidak perlu gitu. Jadi pemberiannya itu langsung nanti setelah pemerintah pusat menetapkan P3K paruh waktu beserta dengan nomor identitas ASN-nya begitu. Oke, terakhir ini Bapak ada pertanyaan, mohon izin informasinya untuk status BULD apakah termasuk yang akan diangkat paruh waktu? BULD. BLUD. Oke. Untuk teman-teman dari BLUD itu kebetulan dari rumah sakit dan puskesmas itu secara status teman-teman BLUD itu tidak masuk pendataan non ASN tahun 2022. Ya, tetapi dia masuk di pendataan internal BKPSDM. Ya, untuk teman-teman BLUD yang sudah mengikuti yang sudah mempunyai masa kerja lebih dari 2 tahun itu secara syarat memenuhi untuk masuk ikuti seleksi P3K tahap 2. Memang di Kepmen 16 itu secara gamblang menyebutkan kalau untuk P3K paruh waktu itu hanya untuk teman-teman non ASN di database BKN. Tapi dari omongan dari teman-teman BKN dan Menpan itu sepertinya masih sementara ya. Nanti akan ada Kepmen lanjutan yang akan mengatur untuk teman-teman
non ASN yang sudah mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 termasuk di teman-teman non ASN yang ikut di tahap 2. Dalam hal ini yang tidak masuk non ASN database BKN. Jadi nanti kebijakan dan peraturannya itu akan berlanjut terus ya. Jadi sepertinya itu nanti akan ada aturan lain yang membahas yang mengatur tentang itu gitu. Jadi kalau kemarin di paparan dari Menpan itu P3K paruh waktu itu untuk semua teman-teman yang mengikuti seleksi baik tahap 1 maupun tahap 2 begitu. Tapi aturannya itu yang sekarang itu hanya untuk yang database BKN dulu begitu. Ya. Oke, terakhir mungkin Pak Saudi untuk menyampaikan closing statement dari talkshow kita pada pagi atau siang hari ini, karena alhamdulillah banyak hal yang sudah terjawab begitu. Untuk selama ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sejenis dari khususnya baik K2 maupun tenaga honorer di Kabupaten Pamekasan. Silakan Pak Saudi. Baik, terima kasih sahabat Trilita yang berbahagia yang sudah setia mengikuti acara talkshow ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal secara garis besar bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan berkomitmen untuk menyelesaikan penataan non-ASN. Kami panitia seleksi daerah sudah membuat konsep tahapan-tahapan, salah satunya terkait dengan bagaimana kita memetakan keberadaan non-ASN, kemudian kualifikasinya di OPD mana saja, terus kebutuhan di OPD itu berapa. Nah, ini sudah kami punya konsep, termasuk berapa yang dapat formasi sekarang, berapa yang tidak, kemudian yang tidak akan mendapatkan akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Termasuk nanti usulan ketika diusulkan status dari paruh waktu menjadi P3K penuh, kami sudah punya konsep. Termasuk kita juga apa saja sih yang menjadi pertimbangan nanti dari paruh waktu akan menjadi penuh, kita sudah punya konsep. Artinya konsep ini bersifat lokal atau kedaerahan. Sepanjang tidak diatur, kami akan laksanakan konsep itu. Tetapi sekali lagi konsep daerah itu akan menyesuaikan ketika sudah diatur secara regulasi. Jadi mungkin para pendengar ya, jangan kemudian konsep ini yang kami sampaikan pada saat ini ketika misalnya dibandingkan dengan Kemenpan, di situ tidak diatur. Artinya konsep kita ada beberapa itu yang tidak diatur. Misalnya terkait dengan kriteria nanti yang akan menjadi dasar pertimbangan kita adalah masa kerja, usia, kemudian nilai dan kinerja dan perilaku. Itu konsep kita. Tetapi kalau misalnya nanti Kemenpan atau panitia pusat mengeluarkan aturan, kita akan tunduk kepada aturan itu. Hanya yang penting kita sudah punya konsep, ketika pemerintah tidak mengatur, maka konsep itu akan kita ajukan ke pemerintah pusat untuk kita jadikan pedoman. Mungkin itu closing statement dari kami, dan kami berharap kepada seluruh pendengar yang dalam hal ini mungkin banyak dari tenaga non-ASN kita, ya mari semuanya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah pemerintah pusat rencanakan, mudah-mudahan bisa terrealisasi sesuai dengan yang diharapkan kita bersama. Amin. Mungkin terima kasih ya, saya tutup. Atas kekurangan atau tidak lengkapnya penjelasan kami, nanti mungkin Ralita bisa menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kami jawab
baik melalui WhatsApp atau bertanya langsung di web kita. Di web kita kan juga ada ya, Mas Di Budi. IG, Di IG, Instagram ada. Jadi silakan ikuti media sosial yang telah tersedia di BKPSDM untuk semua informasi-informasi terkait dengan penataan non-ASN ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ades Saudi Rahman MSI selaku Kepala BKPSDM Pamekasan dan Bapak Yuridis Kurniawan selaku Analis SDM Aparatur BKPSDM Pamekasan. Dan kerabat Alita, terima kasih yang sudah bergabung. Ayu Dia Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.